Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi di video kali ini gua mau sharing masalah instalasi voltmeter ya, atau indikator tekanan aki ya. Duh, kuncinya nggak kebawa lagi. Cuman di sini posisi ini udah kepasang, ini dari zaman kapannya ini gua udah pasang voltmeter kayak gini nih. Ini yang satu mode ya. Dan di sini gua installnya pakai saklar ya. Nah, ini saklar idling stop, cuman gua fungsiin sebagai on off nya aja ya. Ini sebagai kontak buat si voltmeter ini ya. Gimana cara instalasi ataupun cara pasangnya nanti kita sambil bongkar sambil sekalian cari tahu ya. Dan ini saklarnya bakal gua ganti ya, pakai modelan ala-ala nih, pakai yang ala-ala apa nih, negara mana ya yang saklarnya warna merah. Cuman ini pakai yang lokalan ya, ini 10.000 atau 15.000 ya ini ya kalau di online shop. Cuman kalau di speed shop paling 15.000 atau 20.000 ya. Kebetulan gua ready stock ya di rumah, jadi kita coba aja pasang pakai punya Vario ya. Ini BTW saklar engine-nya Vario, dan ini saklar idling stopnya punya Bit ISP ya kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita coba bongkar dulu si saklarnya ya, apakah ini masuk, dan kita lihat ini cara pasang si saklarnya gimana ya. Dan untuk cara pasang saklarnya ini gua sih pakai lem ya, ini pakai lem lilin ya, atau biasa dibilang lem tembak ya. Nih, kurang kelihatan sih, nanti kita bongkar aja ya biar kelihatan. Dan cara pasang voltmeternya gampang ya, tinggal kita lubangin aja. Oke, langsung aja kita coba bongkar-bongkar aja ya biar kelihatan cara pasangnya gimana. Oh ya, nanti ini kita coba nyalain dulu ya, takutnya kalian penasaran ini hidup atau enggak. Ini hidup ya, dari zaman dulu udah gua pakai, cuman dulu gak bikin kontennya karena waktu dulu masih males-malesnya lah. Nah, hidup ya, ini ke atas mati, ke bawah hidup. Instalasinya gampang sih ya, nanti coba kita bongkar dulu ya. Nah guys, jadi di sini gua mau jelasin dulu ya untuk soket yang gua pakai. Dan si saklarnya ini udah copot ya. Dan untuk saklarnya di sini dia pakai yang dua, ini apa namanya? Dua kuningan ya, atau biasa dibilang dua spot atau dua terminal ya. Atau kalian bisa dibilang apa ya? Kalau gua sih sering dibilangnya ini dua jalur lah ya. Dua kuningan atau ya dua jalur atau dua kuningan ya. Dan saklar yang mau gua pakai juga ini saklar yang ala-ala Vietnam nih. Kok gak kelihatan sih kuningannya? Ini juga dua kuningan ya nih. Dan soket yang gua pakai ini soket apa ya namanya, gua lupa sih. Pokoknya ini di Shopee banyak ya. Kalian cari aja soket saklar lampu 3 pin ya, atau 2 pin. Jarang sih yang 2 pin
Biasanya kebanyakan 3 pin kayak gini ya. Cuman yang tengahnya ini gua cabut ya. Nih. Ini jadinya kabelnya jadi 2 ya. Yang kiri sama kanan dan tengahnya nggak kita pakai ya. Karena dari si saklarnya sendiri juga dia ada 2 terminal ya. Karena dia 2 klik gini ya. Nah, terus untuk jalur kabelnya ya. Nih, jalur kabel dari si voltmeter. Si voltmeter itu kabelnya ada 2 ya. Di sini nggak gua lepas ya, biarin aja kayak gini. Nah, agak ribet ya sambil megang kamera. Coba dari depan. Nah, kayak gini lah. Nah, untuk si kabel voltmeternya ini gua pakai voltmeter yang 1 mode ya. Voltmeter 1 mode itu dia kabelnya cuman ada 2 aja ya, positif sama negatif nih. Yang positifnya warna merah dan yang negatifnya warna hitam ya. Untuk negatifnya seperti biasa gua tempel ke bagian baut rangka aja ya. Ini tadi udah gua kepasang, cuman ini dilepas. Terus untuk yang positifnya atau yang kabel merah ini dari voltmeter kita sambungin ke nih, ke si soket saklarnya ya. Ini kebalik gak apa-apa sih ya. Untuk kabel merah positif dari si voltmeter di kabel putih juga gak masalah ya pemasangannya. Cuman paling nanti posisi on off nya kebalik aja ya di saklarnya. Kalau misalkan ini posisi kayak gini, off nya ke atas dan on nya ke bawah. Kalau misalkan ini kabelnya dibalik, jadi saklarnya juga kebalik ya. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya ini gak masalah ya untuk kabelnya, kiri kanan gak masalah. Ini sama kayak perantara aja karena ini tujuannya sama arusnya ya. Ini sama-sama DC. Nih. Terus setelah kita sambung ke kabel yang satu soketnya, terus kabel yang satunya lagi kita sambungin lagi ke arus DC motor ya. Motor Beat FI ini arus DC nya di rem switch ya. Nah, ini udah gua sambung ke rem switch ya. Bisa juga kalian sambung ke kabel kontak ya, itu bisa. Dan negatifnya juga bisa ke kabel kontak, cuman berhubung jauh ya di bawah. Jadi kesini aja lah yang dekat ya. Ini juga sebenarnya kepanjangan ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, mungkin sekali lagi ya gua jelasin nih. Ini cukup simpel sih, cuman agak belibet gua yang ngejelasinnya ya. Maklum lah ya pemula. Oke. Nah, kabel dari voltmeter ini ada 2 ya kabelnya, merah sama hitam. Merahnya positif, hitamnya negatif. Yang negatif hitam ini kita langsung aja pasang aja ya ke bagian ground atau ke baut rangka lah ya. Nah, kemudian untuk positif dari voltmeter ini kabel merah kita sambung aja langsung. Gak masalah ya, ini kebalik juga gak masalah. Langsung aja sambung ke satu kabel yang kiri misalkan ya. Nih kayak gini. Ini merah ke merah ya biar rapih aja warnanya. Terus kabel yang satu lagi kita sambung ke arus DC ya. Nih, arus DC ini di kabel switch ya kalau motor gua. Udah sih, gitu aja pemasangannya, gampang ya. Nih. Ini sama aja sih kalau misalkan ini nggak pakai saklar nih ya. Ini nggak pakai saklar, kemudian ini kabel merah ini langsung ke arus ini nih. Langsung ke arus si DC atau ke rem switch ya kalau di motor gua. Berhubung ini pakai saklar jadi pakai perantara ya. Kabelnya jadi sambungin dulu ke soket on off ini. Oke, kurang lebih untuk instalasi kabel kayak gitu lah ya. Gampang sih ini, gampang banget malah. Terus untuk masalah pasang ini ya. Nih saklarnya nih. Ini masih kelihatan nih bekas-bekas lemnya nih ya. Ini gua pakai lem lilinnya atau lem tembak nih. Kasih lem tembak, terus tinggal kita tempelin di sini ya.
Dan sebelumnya kita harus bikin ukuran dulu ya, ini kayak ngebobok bagian buat saklarnya ya. Dan dulu coba kita lihat ini ukurannya sama gak ya. Kalau kasat mata sih sama ya, coba kita masukin ini, masuk gak ya. Masuk bro, sama ini tinggal kita masukin paksa aja. Karena ini ada penguncinya ya, kiri kanan. Oke sih, ini harusnya pas ya. Nggak usah kita gedein lagi. Untuk cara ngelubangin ini banyak cara sih ya. Bisa pakai solder bisa, kalau kalian punya mini solder itu lebih bagus ya. Mini grinder ya. Lebih rapih, cuman ini gua pakai solder dulu terus lanjut pakai cutter ya ini kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, lumayan. Tapi kalau udah kepasang saklar ini bakal ketutupan lah ya. Oke sih, udah beres ya. Oh, mungkin cara pasang ininya ya. Kalau cara pasang voltmeter gampang banget ya. Ntar kameranya gue simpen dulu dah. Coba kita bongkar dulu ya untuk si voltmeternya. Ntar ini gue dilem nggak ya? Kayaknya sih ini dilem ya, gue pakai double tip. Apakah ini bisa dibuka? Uhuy, ternyata ini gua kasih double tip ya kayaknya. Soalnya rawan-rawan copot ya, antara iseng atau ya karena getaran ya. Kadang gua suka boncengin bocil ya. Jadi kadang suka dicabut-cabut gitu. Tapi pokoknya ini gampang lah ya. Untuk pasang modul voltmeternya tinggal kita lubangin aja ya. Karena ini pakai baut, dan jangan lupa bikin jalur kabel ya. Dilubangin pakai solder aja. Nah guys, jadi ini udah beres ya. Akhirnya udah beres, spion udah gua pasang semua ini, dan tabung juga udah balik lagi ke pakai yang big ya. Dan untuk pemasangan voltmeter tadi udah dijelasin juga ya. Untuk pasang ke bodinya ini gampang sih, tinggal kalian lubangin aja ya. Udah ada briketnya, udah ada bautnya juga, ini tinggal pasang aja. Terus untuk pemasangan saklarnya ya kalian tinggal bobok sendiri ya. Itu bisa sih pakai solder ataupun pakai gergaji besi ya, tinggal disesuaikan aja ukurannya. Dan ini udah kepasang ya. Ini ada lem lilinnya, tinggal gua rapin aja nanti pakai cutter ya. Terus untuk instalasi kabelnya juga tadi udah gua jelasin juga ya, gampang lah ya. Karena voltmeter yang satu mode itu kabelnya cuma 2 aja ya. Kabel merah sama hitam, kabel merah itu positif dan kabel hitamnya itu negatif ya. Dan itu tadi udah gua jelasin juga ya untuk cara pasangnya. Oke sih, mungkin videonya udah beres ya. Karena pemasangan voltmeter doang. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kalian enjoy nontonnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subrek ya guys ya. Oke, see you next video guys.